Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast Kompas Justisia volume 1 tahun 2024 bersama saya Muhammad Sidik Putra, rekan saya Aditya Nugraha, dan rekan saya Naila Sayyidina. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai menyorot persoalan hak cipta atas karya hasil dari Artificial Intelligence atau AI bersama narasumber kita, salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ibu Dayu Medina. Selamat datang Ibu. Dan Ibu Dayu Medina juga merupakan dosen di Departemen Hukum Internasional, juga menjabat sebagai Sekretaris Departemen Hukum Internasional. Mungkin Ibu boleh memperkenalkan diri secara singkat kali ini, Ibu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayu Medina, kebetulan sebagai dosen hukum internasional yang hari ini diminta oleh tim Kompas Justisia untuk menemani adik-adik di sini. Mungkin itu saja, singkat ya. Nah, jadi teman-teman semua, Bu Dayu juga merupakan dosen HI yang mengajar tentang hukum hak kekayaan intelektual, dan ada kaitannya dengan topik pembahasan kita pada kali ini, yaitu hak cipta, terutama di dunia modern berkaitan dengan AI. Nah, mungkin Ibu sebelum kita berbincang-bincang dan berdiskusi mengenai beberapa poin, kami ingin bertanya terlebih dahulu, Ibu apakah bisa menjelaskan apa sih sebenarnya itu hak cipta Ibu, dan apa kaitan antara hak cipta dengan hasil karya dari AI itu sendiri dalam hukum kontemporer? Oke, jadi hak cipta itu adalah salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ini adalah hak yang dilindungi oleh negara yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya, hak kekayaan intelektual itu memberikan perlindungan atas hasil karya cipta manusia atau hasil intelektualitas manusia, baik berupa karya cipta, inovasi, desain, atau lain-lain. Nah, pada dasarnya hak kekayaan intelektual itu bukanlah murni berasal dari budaya Indonesia sendiri gitu. Hak kekayaan intelektual merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hukum internasional itu sendiri. Kenapa? Karena dengan adanya perjanjian internasional yaitu TRIPS menjadikan Indonesia harus mengatur perlindungan terhadap kekayaan intelektual warga negaranya. Nah, itu juga tidak terlepas dari Indonesia tergabung dalam WTO, World Trade Organization. Nah, bicara tentang hak cipta yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, hak cipta itu apa sih, kan? Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta. Jadi dia bersifat eksklusif. Eksklusif itu apa? Istimewa gitu, yang hanya diberikan kepada si pencipta saja, tidak kepada orang yang tidak menciptakan. Gitu. Kemudian haknya itu timbul secara otomatis. Jadi ketika saya punya karya cipta, ketika saya deklarasikan, jadi ada prinsip deklarasi. Saya deklarasikan, maka secara otomatis saya akan mendapatkan perlindungan dari negara. Contoh, misalnya ketika saya menulis buku, kemudian saya cetak, itu sudah dilindungi dengan hak cipta. Jadi siapapun yang ingin menggunakan tulisan saya itu harus izin dengan saya. Minimal adalah kalau dalam karya tulis seperti untuk pendidikan, dia harus mencantumkan bahwa itu adalah karyanya Dayu Medina. Terus kemudian ciptaan itu apa saja? Jadi ciptaan itu adalah karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ilmu pengetahuan itu ya tadi seperti buku. Kemudian seni dan sastra itu ada bikin lagu, puisi, melukis. Nah, itu semua dilindungi dengan hak cipta. Siapa yang melindungi? Negara, bukan kita pribadi. Dan dia tidak perlu pendaftaran, berlaku secara otomatis. Ketika saya publikasikan, maka dia harus sudah dilindungi oleh negara. Pendaftaran hanyalah sebagai penguat hak. Nah, itulah kira-kira karya cipta itu. Nah, hari ini teknologi globalisasi itu mulai begitu pesat gitu ya. Adik-adik bisa membuat sesuatu karya tanpa menggunakan akal dan pikiran adik-adik, hanya perlu mengklik yang namanya AI yang adik-adik bicarakan. Oke, mungkin itu bicara tentang hak cipta. Bicara tentang AI sendiri, AI itu apa gitu? Artificial Intelligence. Kalau bicara artificial berarti apa? Buatan. Buatan ya. Jadi artificial itu adalah kecerdasan buatan yang
manusia. Nah, manusia yang membuat AI itu. Apakah AI ini bisa dianggap sebagai pencipta? Karena yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta hanyalah pencipta. Di dalam pasal satunya yang namanya pencipta itu adalah orang atau beberapa orang. Nah, jadi mungkin itu yang akan didiskusikan lebih lanjut. Baik, Bu. Nanti dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya memang untuk hak cipta bagaimanapun itu di dalam pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta yang dilindungi itu adalah si pencipta ya, dapat orang atau beberapa orang, sehingga ini mungkin akan menjadi rumit diskusi kita ya Bu, karena kita akan membicarakan AI, bukan membicarakan orang yang menciptakan, tapi AI yang menciptakan. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya kita serahkan kepada Adit. Langsung saja ya Bu. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana batasan antara kontribusi manusia dan kontribusi AI dalam pembuatan karya Bu? Jadi dalam pembuatan karya yang dilindungi hak cipta itu garisnya sudah jelas. Yang diberikan perlindungan hak cipta adalah karya cipta yang diciptakan oleh manusia. Manusia di sini yang dikatakan sebagai pencipta. Jadi ada contoh menarik, Adit. Ada contoh menarik. Ada satu case namanya Naruto versus Slime, saya tidak salah gitu namanya. Naruto ini adalah monyet, kera. Jadi ada seorang fotografer, dia membawa kameranya, kemudian hidup gitu kamera itu, terus diambil sama monyet, terfotolah posisi monyet itu yang kira-kira memiliki nilai estetik. Banyak fotonya gitu kan. Kemudian foto itu dipublikasi oleh si kameramen, padahal itu yang foto monyetnya sendiri yang foto. Nah, kemudian dipertanyakan apakah itu karyanya si fotografer atau karyanya monyet. Monyet ini kebetulan namanya Naruto. Nah, kemudian pengadilan memutuskan bahwa yang namanya hak cipta itu diberikan secara pribadi kepada manusia. Jadi bukan kepada hewan dan juga bukan kepada robot. Tapi hari ini robot atau yang salah satu bagiannya artificial intelligence itu semacam robot itu bisa memiliki kemampuan untuk berpikir melebihi manusia yang memikirkan, yang membuatnya. Nah, kalau ditentukan berapa persen atau seberapa besar suatu karya cipta bisa dikatakan sebagai karya murni. Jadi dalam hak cipta itu ada orisinal. Benarkah AI itu bisa menghasilkan karya yang orisinal? Coba ada lihat ChatGPT hari ini. ChatGPT itu apakah bisa menghasilkan karya orisinal? Dia menyadur dari banyak informasi. Jadi kata orisinalnya itu dipertanyakan. Nah, itu mungkin kalau menunjukkan seberapa besar, tidak ada poin yang bisa range persentase itu. Tapi hari ini orang mempertanyakan apakah karya yang dihasilkan oleh AI itu adalah karya yang bisa dilindungi. Dalam sistem hukum kita sampai detik ini itu belum bisa. Dalam Undang-Undang Cipta 28/2014 si pencipta itu. Kemudian pencipta itu dia harus mempunyai dua hak moral dan hak ekonomi, kan ini yang dituju. Apa pentingnya hak ekonomi bagi seekor ternak atau bagi AI itu sendiri? Nggak penting. Dan mereka nggak bisa memperjuangkan haknya. Ingat bahwa yang namanya subjek hukum adalah pemilik hak dan pengemban hak dan kewajiban. Dia harus punya legal personality. Nah, kalau kita lihat hari ini AI itu belum diakui punya legal personality. Sebenarnya perdebatan AI ini bukan hanya dalam lingkup hak cipta, tapi orang hari ini mulai berpikir AI sebagai subjek hukum internasional itu sendiri. Nah, itu sedang perdebatan yang sangat hangat gitu. Karena dia memang berperan dalam kehidupan kita. Gitu kira-kira. Itu masih belum ditentukan ya. Ya, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Oke. Bagaimana karya hasil AI dapat diidentifikasi dan dibuktikan sebagai karya orisinil dalam konteks hak cipta? Nah, ini yang saya bicarakan tadi. Apakah dia sebagai karya orisinil atau tidak? Tidak bisa ditentukan apakah dia orisinil. Di negara-negara maju karya AI itu tidak dilindungi oleh hukum, hampir sebagian besar begitu. Tapi dia dianggap sebagai public domain, milik umum gitu. Nah, sesudah dia menjadi public domain,
ketika seseorang akan menggunakannya atau menggunakannya memodifikasi, menggunakan karya itu untuk menghasilkan karya yang baru, maka itu bisa dilindungi dengan hak cipta. Jadi begitu perkembangannya gitu. Berarti memang kalau kita berbicara tentang masalah hak cipta terhadap AI, kita masih belum bisa sampai sekarang ya Bu ya dikatakan memiliki kemampuan untuk bagaimana cara kita untuk melindungi apakah ini hasil dari AI atau hasil hak cipta dari manusia, karena kalau dari penjelasan Ibu tadi kita dapat menyimpulkan memang undang-undang hak cipta kita sampai sekarang masih belum mengatur itu, bahkan di negara maju pun itu juga dianggap sebagai public domain. Jadi masalahnya adalah apakah AI sebagai subjek hukum? Ini kan cukup prinsip. Yang bisa mengemban hak dan kewajiban itu hanya subjek hukum. Jadi dipertanyakan apakah AI itu bisa mengemban hak dan kewajiban. Kalau ada seseorang yang menggunakan karya AI itu kemudian berdampak ekonomi pada orang itu, apakah AI bisa menuntut? Kan tidak. Berarti dia tidak bisa memperjuangkan haknya, kan? Kemudian selain permasalahan di subjek, tadi juga bicara tentang karya. Karyanya apakah karya orisinil namanya? Kalau saya tinggal pencet Canva, kemudian pakai Magic Scholar-nya itu, terus saya bilang tolong buatkan saya, atau saya pakai ChatGPT, tolong buatkan saya PowerPoint tentang hak cipta. Udah buat dia kan? Nah, apakah itu karya saya atau karya AI? Harusnya karya AI. Karya AI, tapi AI itu bukan orang atau beberapa orang. Kalau kita lihat yang namanya AI itu kan lahir dari bahasa pemrograman juga, program komputer. Program komputer itu adalah karya atau satu karya yang dilindungi dalam pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta. Jadi harusnya AI itu bukan sebagai subjek, tapi objek dari karya cipta, dari hak cipta itu sendiri gitu. Namun dalam perkembangannya, seperti saya bilang tadi, kadang lebih cerdas AI dibanding manusia yang membuatnya. Nah, ini menjadi satu fenomena juga. Kalau ada yang pernah nonton film Robocop itu kan awalnya diprogram gitu. Sesudah itu dia lebih udah lose control dari yang memprogram gitu kan. Apakah itu bisa dikatakan bahwa dia sudah istilahnya mendapatkan ruh manusia di situ, sehingga bisa mengambil keputusan-keputusan. Nah, sampai detik ini AI itu belum bisa mengambil keputusan-keputusan begitu. Mungkin itu. Kalau kita lihat lagi dalam Black's Dictionary ya, yang namanya kekayaan intelektual itu dia sebagai kategori of intangible right protection commercially valuable product of the human intellectual. Jadi di situ ada human intellectual. Nah, AI kan bukan human gitu. Nah, itu mungkin yang sampai detik ini belum bisa ditembus oleh Undang-Undang Hak Cipta. Di Undang-Undang Informasi Teknologi Transaksi Elektronik, Transaksi Elektronik ITE ya, ya, ITE. Dalam Undang-Undang ITE sendiri mungkin ada celah dalam Undang-Undang ITE. Dalam Undang-Undang ITE membuka peluang untuk ada penggunaan istilah agen elektronik. Apakah bisa ChatGPT atau Canva itu atau berbagai jenis AI lainnya itu bisa dianggap sebagai agen elektronik tadi. Nah, ini juga menjadi satu celah hukum yang bisa untuk mengkanter dari kecepatan globalisasi dan lambatnya hukum itu. Nah, mungkin itu yang menjadi celah. Nanti dapat kita simpulkan juga kali ya Bu, dengan adanya celah di dalam Undang-Undang ITE ini memungkinkan mungkin di masa mendatang AI ini ada celahnya juga untuk mendapatkan status sebagai subjek hukum, atau di kemudian hari jikalau ada permasalahan ini bisa saja pengadilan ataupun pihak yang bersengketa mengatakan bahwa agen elektronik ini merupakan chipnya dia, meskipun belum ada status hukum yang jelas. Di samping itu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa secara global hari ini dunia internasional mulai mempertimbangkan AI sebagai subjek hukum internasional. Berarti kalau dia subjek hukum internasional, dia kenapa bisa orang memperjuangkan
memperjuangkan itu gitu kan. Pertama karena dia memang berperan dalam kehidupan kita hari ini, dia sangat berperan gitu. Kemudian dari sifatnya sendiri sebenarnya AI bisa juga dijadikan sebagai subjek, tapi harus jelas dulu berapa persentasenya gitu. Kalau tidak ada ketentuannya jelas tentang AI itu sendiri, berapa persen dia dikatakan sebagai hasil karya cipta manusia. Misalnya nih, si D menggunakan Canva, terus bikin meminta untuk gambar pemandangan gitu. Membuat gambar pemandangan itu lebih banyak Canva yang mengerjakannya atau Sidik yang mengerjakannya. Ada juga kecenderungan negara-negara maju untuk menentukan persentase itu sehingga bisa dikatakan sebagai karya cipta yang dilindungi. Tapi bukan karya cipta yang dilindungi dari si AI, tapi di si pencipta yang membuat orang gitu. Berarti dengan yang tadi itu mengingat adanya agen elektronik dan juga orang sebagai aktor ya di belakang AI ini, mungkin kita bisa menelisik beberapa isu belakang seperti pemilu kemarin itu ada kampanye-kampanye seperti misalnya yang terkenal itu ada menggunakan AI yang istilahnya gemoy lah itu segala macam. Nah jadi Bu, apabila ini kan jadi inovasi ya Bu ya dari seseorang atau dari caleg lah misalkan ya Bu. Nah apabila semisalnya caleg lain kemudian meniru inovasi ini dengan menggunakan AI yang sama dari yang digunakan oleh caleg sebelumnya, apakah ini dapat kita katakan sebagai pelanggaran hak cipta dari hasil AI yang digunakan oleh caleg sebelum ini Bu? Itu yang saya katakan, subjeknya dia saja belum jelas bentuknya apa, bagaimana hasil dari dia bisa dilindungi gitu. ChatGPT Canva itu belum jelas bentuknya apa, apakah dia bisa diemban sebagai mempunyai legal personality, kan belum jelas. Terus dia menghasilkan suatu karya, tiba-tiba karyanya dilindungi gitu. Nah ini menjadi, saya rasa nggak sinkron gitu. Jadi harus dipastikan dulu dia ini apa ya ini, apakah benar dia sebagai subjek hukum atau tidak. Atau kemudian hasil karyanya kalau dia bisa diakui otomatis harus dilindungi oleh negara, tapi sampai detik ini itu belum. Masih belum ya Bu? Jadi kalau orang lain menggunakannya untuk kampanye misalnya kayak game kartun Gemoy itu, kemudian dibuat animasi gitu kan. Yang membuat bukan orang tapi melalui satu aplikasi atau artificial intelligence itu. Terus digunakan oleh orang lain, apakah itu dilindungi dengan hak cipta? Yang lahir pertama itu belum jelas, belum dilindungi, gimana yang lahir berikutnya? Mungkin itu. Bu, mungkin setelah adanya permasalahan tentang penggunaan AI itu, mungkin bagaimana cara menyelesaikan sengketa atas hasil karya cipta itu yang menggunakan AI itu sendiri? Bagaimana penyelesaian sengketa hasil AI? Pertama, hari ini seperti yang saya bilang belum ada ketentuan hukumnya, jadi sengketanya bisa nggak dibawa ke ranah hukum gitu. Saya rasa cukup berat untuk membawa sengketanya ke ranah hukum gitu. Jadi yang saya contohkan kasus Naruto tadi itu dibawa ke ranah hukum, tapi diputuskan oleh pengadilan ini bukan human intelektual, padahal itu kera yang dia bergerak, yang dia punya pikiran, dan kera itu binatang paling cerdas gitu kan, tapi tidak diakui sebagai subjek. Nah jadi bagaimana dia bisa dibawa ke ranah peradilan gitu. Cuman hari ini seharusnya pemerintah itu melalui Kominfo bisa untuk membatasi karya-karya cipta yang sudah menjadi public domain, itu harusnya yang bukan menjadi public domain, misalnya kayak lukisan seseorang gitu, kemudian saya ubah melalui artificial intelligence, terus saya publish, harusnya kan itu menjadi satu permasalahan hukum gitu. Kenapa? Misalnya saya tadi tidak meminta izin kepada orang itu untuk merubah, sementara hak cipta itu hak moralnya adalah untuk melarang orang untuk merubah hasil ciptaannya. Nah ini menjadi suatu masalah. Nah apakah saya harus menggugat AI-nya? Kan nggak bisa. Kecuali mungkin nanti ada agen elektronik yang dianggap sebagai agen elektronik. Mungkin seperti itu. Kalau kita lihat, jangankan kepada penyelesaian sengketanya, kepada bentuknya
berarti dari hasil diskusi tadi ya Ibu dapat kita simpulkan dari topik kita ini sampai sekarang memang AI itu masih belum jelas statusnya sebagai apa, sehingga apabila kita sangkut pautkan ke permasalahan hukum itu masih belum dapat menemukan titik terang ya Bu ya, kalau kita sebut apakah ini dapat dikatakan sebagai subjek atau memang objek dari sengketa itu. Cuman hingga saat ini masih ada sedikit celah hukum yang kita temui, adanya frasa agen elektronik di dalam undang-undang ITE. Nah, sehingga ada saran dari narasumber kita kepada Kemenkominfo untuk dapat memperketat bagaimana publikasi atas hasil karya seseorang yang tentunya harus dilindungi oleh hak cipta agar bisa dapat menjadi public domain ataupun mana yang seharusnya itu private domain, sehingga dapat dilihat dengan jelas mana yang menjadi objek sengketa, mana yang tidak, dan ini dapat membatasi adanya pelanggaran-pelanggaran dari penggunaan AI itu sendiri. Mungkin Ibu sebagai penutup dari hasil diskusi kita bisa memberikan sepatah dua patah kata penutup kepada teman-teman penonton kita untuk dapat lebih memahami bagaimana standing position kita pada kasus yang kita angkat di podcast ini. Oke, jadi dalam podcast ini saya ingin menyampaikan bahwa benar adanya bahwa teknologi itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Tapi bicara tentang teknologi dan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, pemanfaatan teknologi dalam hak cipta, terutama AI ini belum jelas dilindungi dalam peraturan perundang-undangan sendiri. Namun pemerintah bisa menjadikan ini lebih clear melalui kebijakan-kebijakannya. Kenapa? Karena hukum harus juga mengakomodir perkembangan teknologi itu sendiri. Kalau hari ini hukum selalu tertinggal dari teknologi, sehingga banyak kerugian-kerugian yang diderita oleh warga negara gitu, terutama dalam menghasilkan karya cipta. Untuk itu perlu kesadaran baik pemerintah sendiri melalui program-programnya, terus akademisi seperti adik-adik ini untuk memanfaatkan teknologi itu dengan benar dan bijak. Jangan sampai melanggar hak orang lain. Tapi mengenyampingkan teknologi juga itu suatu masalah besar. Kita akan digilas. Jadi seimbangkanlah antara teknologi dengan hukum itu sendiri, dengan norma yang kita anut gitu. Itu harus bisa sinergis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Ibu, terima kasih banyak dari teman-teman karena diskusi kita hari ini merupakan suatu diskusi yang dapat dikatakan bisa memberikan kontribusi terhadap permasalahan yang hadir di dunia modern saat ini ya Ibu, dan semoga hal ini juga sangat bermanfaat bagi teman-teman penonton podcast Kompas Justisia dan dapat menarik intisarinya bagaimana kita perlu bersikap dan bagaimana kita memiliki bahan-bahan kajian terhadap penggunaan dari AI ini dan bagaimana perlindungan hukumnya atas karya seni yang dihasilkan oleh AI itu. Mungkin dari itu Ibu, diskusi kita sudah selesai. Kita bakalan nutup podcast ini Bu dengan jargon Kompas Justisia Bu. Jadi kita di Kompas Justisia itu punya jargon Bu. Kalau kita sebut Kompas Justisia, tangannya di sini, terus bilangnya we are what we think. Jadi ini perkataannya siapa aku juga lupa. Perkataannya salah satu filsuf Yunani kuno Bu. Kita adalah apa yang kita pikirkan, dan itu memang dijadikan dasar berpikir orang-orang di Kompas Justisia Bu. Mungkin bisa kita coba langsung ya Bu. Bukan cuma pandangan filsuf Yunani, tapi harusnya seorang muslim pun berpandangan seperti ini. Oh iya benar. Dalam agama kita memang apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi dan bakalan apa ya istilahnya Bu, mesugestikan diri kita. Kalau kita berpikir baik dan kita memikirkan diri kita baik, kita bakal jadi orang baik. Insyaallah ya Bu ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin kita bisa coba sama-sama ya Bu ya. Ke teman-teman Kompas Justisia, we are what we think. Terima kasih banyak Ibu, terima kasih teman-teman.